Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yandri beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Ristek atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Gus Yakut. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 di Kementerian Sosial, Pendidikan maupun Kementerian Agama. Yang saya hormati para staf khusus, staf ahli, dan yang saya cintai tentunya semua adik-adik pejuang muda dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini kita semua marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa, ayo kita lakukan yang terbaik. Pompong tadi demi waktu katanya. Waktu tidak akan terulang kembali. Waktu tidak akan terulang kembali. Ini adalah cara kita bagaimana merubah lingkungan kita, bagaimana merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Saya ingat saat dulu, bukan karena orang tua saya miskin. Saya SMA sudah dibawai mobil sama bapak saya. Bukan karena itu, tapi saya selalu bekerja saat saya mahasiswa. Bahkan ada proyek Bank Dunia, saya sudah ikut di situ. Kampung Improvement Program, saya masuk di situ. Saat saya turun di masyarakat, betapa beratnya saat itu. Saya harus sampai jam 1 mengikuti rapat dengan masyarakat. Saya jam 9 pagi, masyarakat itu marah ke saya datangi. Saya datangi, saya tanya, marah-marah dia. Ganggu terus katanya. Tapi saya harus melakukan ini demi tugas saya. Saya diusir, saya kembali lagi. Tapi dari situlah kemudian saya percaya diri. Saat saya kemudian ditugaskan menjadi pejabat pemerintah daerah. Pertama kali saya menjadi yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah Kepala Dinas Kebersihan. Saat itu Surabaya kotor. Saat itu sampah yang masuk ke TPA itu 6.000 ton per hari. Saat itu penduduk Surabaya hanya 2,2 juta. Tahun 2005. Saat itu sempat saya mungkin 3 bulan atau 4 bulan saya menolak mau dilantik jadi Kepala Dinas Kebersihan. Kenapa? Karena saat itu tiap tahun pemerintah Kota Surabaya harus membayar kepada masyarakat kurang lebih 2-3 miliar. Yang uang itu dibagi karena alasan bocorlah TPA-nya atau apa-apa. Kemudian dari situ saya melihat sebetulnya apa masalahnya. Ternyata masalahnya di masyarakat. Setiap pagi saya 5:30 turun ke masyarakat, saya ketemu dengan mereka. Bagaimana mereka merubah perilaku untuk bisa hidup lebih sehat. Dulu sebelumnya tiap akhir tahun kalau tidak terjadi wabah nyamuk demam berdarah juga diare. Setiap akhir tahun dan awal tahun. Kemudian saya datangi tiap pagi begitu. Saya percaya batu sekeras apapun kalau ditetesi setiap hari pasti dia akan berlubang. Karena itu saya tiap hari datangi meskipun saya juga kadang-kadang diusir. Tapi karena saya Kepala Dinas Kebersihan yang ngusirnya halus gitu. Kalau dulu mahasiswa saya keras diusir, wah dimaki-maki. Jadi nanti jangan takut kalau dimaki-maki ya. Itulah ujian kita bersama. Tapi disitulah yang akan keluar jadi pemenang-pemenang, merekalah yang akan tangguh menghadapi ombak dan menghadapi gelombang besar.
Dan kita harus menjadi tangguh. Karena di sana, di luar sana, coba kita masih bersyukur. Tuhan hanya mengkarunia kita 2 musim. Hujan kalau itu hujan udah berteduh aja. Di bawah tol, di bawah itu. Tapi kalau di luar negeri begitu musim dingin nggak bisa kita mau berteduh. Kalau kita nggak pakai baju. Artinya kita lebih bersyukur. Tuhan memberikan karunia lebih kepada kita. Nah, tapi kita tidak boleh terlena. Karena tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi ke depan. Karena penjajahan ke depan bukan karena perang. Tapi penjajahan ke depan adalah kemiskinan dan kebodohan. Jadi karena itu kita harus rubah supaya kita tidak dijajah. Coba bayangkan nanti kalau kita hanya jadi pasar saja. 200 juta itu pasar yang luar biasa. Coba saya membuat handphone saja. Satu orang di Indonesia minimal aja punya 1. Atau dua orang punya 1. Berapa ratus juta pasar handphone yang bisa kita gunakan. Nah, tapi kemudian apa kita akan jadi penonton di negara kita sendiri? Itulah yang harus kita rubah. Kita tidak boleh menjadi penonton. Kita harus menjadi tuan dan nyonya di negara kita sendiri. Ya. Jadi karena itu apapun seberat apapun nanti kalian yang hadapi di lapangan, maka itulah nanti ujian ke depan kepada kita. Tadi saya sampaikan, apa yang terjadi saat kemudian tiba-tiba saya ditunjuk menjadi calon wali kota. Saya nggak punya uang, saya PNS. Bagaimana mungkin hari ini saya diberikan rekom Bu Mega, besok tes kesehatan, lusa pendaftaran. Keluarlah saya dari Bapeda, kepala Bapeda. Saya nggak punya uang, tapi ternyata saya punya modal sosial. Saat saya kepala dinas kebersihan, saya turun masyarakat, saya masyarakat yang ngerti. Jangankan punya uang, saya masang gambar saja nggak punya duit. Di samping juga nggak mau. Tapi masyarakat itu yang gambar, jadi bentuknya mau macam-macam di kampung-kampung itu gambar saya, mereka yang masang. Jadi yang tadi saya sampaikan, kadang kita tidak bisa melihat bahwa kemampuan kita itu tidak mesti dilihat dari kemampuan finansial kita. Itu yang harus kita pegang. Kalau Pak Don itu yang dampingi saya, Pak, waktu pilkada 1-2 itu ngomong, gak apa-apa Bu, kita memang gak punya uang, kita miskin, tapi Tuhan kita maha kaya gitu. Saya selalu dibilang begitu. Jadi yang tadi saya akan sampaikan, terus ngomong, Bu saya ini kan insinyur teknik, masa saya harus ngomong sosial? Lah wong saya ini ya arsitek loh. Saya SMA itu sudah IPA, S1 saya arsitek, S2 saya juga urban management, masalah kota. Kemudian, tapi saya belajar masalah psikologi. Karena kalau saya tidak ngerti psikologi perkotaan, saya tidak akan bisa memahami bagaimana sebetulnya karakter orang Surabaya. Disitulah saya belajar. Makanya saya ngomong, saya kemarin ribut, warga Surabaya tolong jangan demo, kalau demo ini ngerusak. Kemudian ini yang dirusak, saya bangun dari pajaknya, Bapak Ibu sekalian, besoknya sepi langsung, nggak ada yang ngajak demo, nggak ada. Ya, kenapa saya sampaikan? Jadi modal itu macam-macam. Kalau saat kita turun, itu adalah modal bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kemudian kita tadi disampaikan oleh Pak Yandi, kita tidak boleh sombong saat di masyarakat. Kita harus menundukkan kepala kita ke bawah. Tadi saya ngomong, cerita sama Pak Yandri, ada yang saya marahi. Saya ngomong, bagaimana mungkin dia ngomong laporannya 189, saya sampai apal angkanya.
Itu karena kami menunggu laporan kepala desa. Kamu siapa? Saya bilang. Kok nunggu laporan kepala desa? Kamu tahu, begitu saya meskipun dari menteri, saya menteri di Jakarta, tapi saya begitu ke daerah, kepala desa adalah pimpinan saya karena dia adalah pemimpin wilayah. Jangan salah. Ya, jadi karena itu apa yang salah di kita? Apa yang salah kalau kita menundukkan kepala kita, kita merendahkan diri kita? Apa yang salah? Karena itu kenapa? Yang penting adalah kita bisa mengikat hati mereka, kemudian mereka bisa bercerita apa masalahnya. Saya selalu kalau dia saya Bu pidato, enggak mau saya pidato, saya mau dengar keluhannya. Ceritalah macam-macam. Dari situ kemudian saya samarkan, kemudian saya bisa membuat program ini.